Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan hikmah-hikmah kebenaran di balik segudang duka dan derita yang Ia tampakkan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang kelak berhak menagih syafaat kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhi fillah wa ukhti karimah. Kalau kita mengkaji dari substansi daripada Ramadan, ada beberapa faidah. Ada yang disebut faidatul ijtimaiyah, ada juga faidatul ruhiyah, ada juga faidatul sihatiyah. Pertama, faidatul ruhiyah itu disiplin spiritual, di mana pada bulan Ramadan semua umat Islam meningkat dari sisi ritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Ramadan terlaksana dan dilakukan oleh umat Islam secara umum, banyak masjid yang dipenuhi dengan pengajian, banyak masjid yang diisi dengan tadarus, banyak juga yang mengadakan kajian-kajian tertentu untuk meningkatkan grade di hadapan Allah dalam rangka untuk meraih Ramadan seutuhnya, sehingga finishing point daripada Ramadan bisa dicapai, yaitu la'allakum tattaqun. Yang kedua, ada faidatul ijtimaiyah, disiplin sosial. Ternyata dengan Ramadan ini bukan hanya membangun spiritual kepada Allah, ada sisi lain ternyata pembangunan secara horizontal, yaitu di mana dengan proses zakat yang dilakukan oleh umat Islam itu bisa membangun kebersamaan dari sisi sosial. Yang selanjutnya ada juga yang dinamakan faidatus sihatiyah, disiplin kesehatan. Sehingga Rasul menjelaskan dalam salah satu hadis, sumu taswihu, berpuasalah engkau agar engkau menjadi orang yang sehat. Nah, kalau kita kaji, kalau itu memang karena di saat telat makan itu bisa menimbulkan penyakit lambung, kenapa Allah mensyariatkan saum? Artinya dengan saum itulah justru akan menjadikan seseorang sehat. Rasul adalah orang yang paling sehat sedunia. Kalau toh ada kontes kesehatan sedunia, beliau adalah orang yang paling sehat. Sakitnya hanya beberapa kali selama beliau hidup. Dan beliau pun tidak pernah berhenti yang namanya berjuang dari satu bukit ke bukit yang lainnya. Tapi kesehatan fisik beliau itu sangat luar biasa. Cuma yang jadi masalah, apa yang menjadikan seseorang itu bisa sakit? Di saat Rasul mendekritkan sumu taswihu, berpuasalah engkau agar engkau menjadi orang yang sehat, kenapa banyak sekali di saat orang yang saum malah sakit? Pertanyaannya, salah hadis atau salah orang yang berpuasanya? Nah, di sini mungkin dari sisi proses berbuka yang harus kita pahami bersama. Rasul kan mensunahkan di saat berbuka dengan air hangat. Setelah itu makan yang manis. Dilanjutkan pula dengan makanan-makanan padat. Toh kenyataan yang terjadi di sekitar kita di saat berbuka itu tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Apalagi kalau orang Sunda itu sudah khas. Di saat berbuka, biasanya disantap lebih dulu itu gehu. Dicecepkeun kana sambal. Nya efekna wayahna radang tenggorokan. Sehingga dengan saum tersebut yang ada bukan kesehatan, justru mulai timbul penyakit. Apa sebabnya? Karena pada cabai mengandung enzim akrobatik oksidasi yang bisa merusak lambung. Satu itu. Kemudian kalau kita kaji secara medis, dalam kajian medis ada yang dinamakan autofagi. Autofagi itu di mana siklus tubuh manusia dengan siklusnya sendiri itu melalap bakteri-bakteri yang sudah tidak berfungsi, bakteri-bakteri yang sudah mati. Artinya di saat seseorang lapar, bakteri yang ada di tubuh kita, bakteri menguntungkan itu akan melahap bakteri-bakteri yang sudah mati.
Sementara bakteri mati itu merupakan penyebab daripada penyakit. Nah disinilah makanya kenapa syariat saum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas bahwa saum akan menjamin seseorang itu bisa menjadi sehat. Kemudian yang selanjutnya, mungkin pada orang usia-usia tertentu butuh asupan yang harus dikonsumsi di saat berbuka. Biasanya kalau orang usia di atas 40, gigi belakangnya sudah pada enggak ada, ngunyah tidak maksimal. Kalau yang dimakan langsung padat, pastikan lambungnya akan ekstra bekerja. Maka dalam hal ini diusahakan di saat berbuka mesti yang lembek-lembek. Nah itulah mungkin salah satu rumusan yang harus dikonsumsi oleh umat Islam. Di saat berbuka puasa, sarankan atau mungkin biasakan dengan yang lembek bagi usia di atas 40 tahun. Kalau usia di bawah 40 tahun boleh-boleh saja. Selama siklus tubuhnya dan kekebalan tubuhnya bagus. Apalagi ketika giginya masih sempurna, pencernaannya akan maksimal, insya Allah akan sehat. Nah, adapun yang direkomendasikan di saat seseorang usia di atas 50 atau mungkin di atas 40 tahun. Tapi ini maaf mungkin barangkali akan berbenturan sedikit dengan medis. Karena medis melarang di saat memakan yang asam. Sementara kandungan pada asam itu bukan esterogen. Nah, makanya kalau orang mengkonsumsi asam sama gula merah digodok, diminum anget-anget, subhanallah, itu akan merangsang zat dari empedu untuk turun ke lambung dan merombak makanan. Sehingga efeknya jadi karminatif. Kalau orang Sunda bilang mah pihituteun meureunna teh. Nah, nu tong kaget pamia aya sahabat Sohamedia yang di saat berbuka mengkonsumsi itu, nantikan saja 2 jam pasti efeknya cek orang Sunda mah hitutna ge bakal bau cucurut gitu weh. Nah, ini mungkin. Nah, karena seringkali kadang-kadang orang melarang, jangan ontong nu hasem mah nggak boleh, dilarang dan lain sebagainya. Padahal kandungan yang pada asam itu bukan esterogen. Kalau di cau Ambon ya esterogen, jeruk ya esterogen. Tapi kalau di asam tidak ada esterogen. Asam Jawa. Yang penting nggak boleh asam ketiak aja. Mungkin itu yang dilarang. Bisa ternyata bukannya sehat, malah jadi masalah besar. Nah, itu kalau dikaji dari Faidatus Sihatiyah. Disiplin kesehatan. Sehingga jelas bahwa saum yang ditetapkan oleh Rasul, kenapa dalam kehidupan manusia hari ini banyak yang menimbulkan penyakit-penyakit tertentu dengan saum, itu karena pola makan. Yang kedua, seringkali orang-orang di saat sehabis sahur itu tidur alias ngadonan cileuh. Ya kalau memang pola di masa-masa saum seperti ini, berarti sudah menyiapkan akan menjemput penyakit diabetes mellitus. Makanya diusahakan hindarkan pola-pola seperti itu. Kenapa Rasul melarang di setiap pergantian waktu itu tidur? Karena akan jadi efek bagi kesehatan manusia secara umum. Mungkin untuk sementara itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ila hadza kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.